Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semuanya nih? Udah masuk siang ini hampir. Sehat Ibu. Sehat ya. Berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita belajar. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Ibu mau ngecek kehadirannya nih. Siapa yang tidak hadir hari ini kira-kira? Sudah lengkap. Rajin Bu. Rajin Bu hari ini. Iya, rajin semua. Semangat ya. Walaupun daring kita tetap semangat. Untuk kali ini, Ibu sudah memberikan LKPD ya, beserta kelompoknya. Itu kita lihat di grup. Ya, baiklah kita akan memasuki pelajaran kita yang selanjutnya ya. Iya. Oke. Coba kalian amati gambar ini ya. Nah, kamu perhatikan di sini. Apakah kamu pernah melihat tanaman kakao yang seperti ini buahnya? Pernah, Bu. Gimana anak-anak? Pernah, Bu. Pernah. Di mana kira-kira? Gambar ini, Bu. Di kebun saya, Bu. Sama di kebun. Wow, hebat sekali ya. Pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai perbanyakan vegetatif ya. Iya, perbanyakan vegetatif. Jadi, dengan mengamati gambar ini, kita akan adanya tujuan pembelajaran untuk perbanyakan vegetatif ini. Jadi, setelah kamu mengamati tayangan PowerPoint ini, peserta didik mampu menelaah cara pembibitan vegetatif tanaman kakao dengan benar. Kemudian, peserta didik mampu menguraikan kriteria batang atas dan batang bawah bibit kakao dengan benar. Lalu, nantinya peserta didik juga mampu menentukan langkah-langkah sabung pucuk bibit kakao dengan benar dan akan mampu mempraktekkan kegiatan sambung pucuk tanaman kakao ini dengan benar ya. Iya. Baiklah, untuk materinya itu perbanyakan tanaman secara vegetatif ini itu diantaranya ada beberapa cara ya. Itu ada okulasi, ada penyambungan pucuk kan dengan penyambungan pucuk ya, penyambungan pucuk. Jadi sambung pucuk ini kita akan menyatukan ya calon batang atas itu untuk menjadikan menghasilkan tanaman baru ya. Menghasilkan tanaman baru. Jadi dengan teknik penyambungan ini kita akan mendapatkan bibit tanaman, kemudian untuk membantu pertumbuhannya, lalu akan menghubungkan jaringan-jaringan terpisah itu akan lebih menyatu. Siswa Ibu, kita simak bersama ya untuk videonya. Silakan dilihat anak-anak. Atau ingin menggantinya dengan klon terbaru. Jika batang tanaman lama masih bagus, perakaran kuat dan sehat, jangan ditebang dulu. Rehabilitasi tanaman bisa menggunakan teknik sambung pucuk karena lokasi ini di kebun sumber entres kakao milik Pemda DIY yang sudah mendapatkan SK Menteri Pertanian sebagai sumber benih. Alat dan bahan berupa gunting pangkas, pisau okulasi, kantong plastik transparan, dan tali plastik. Cabang plagiotrop yang sehat, berwarna hijau kecoklatan dan tidak sedang bertunas atau flash. Siapkan cabang yang akan disambung, pangkas daun, dan potong batangnya. Pangkas semua daunnya, potong entres sesuai dengan kebutuhan, kan 1 kali sayatan, tidak diulang. Siapkan entres ke dalam celah batang bawah. Usahakan antar potongan kulit atau kambium menempel antara entres dan batang bawah. Ketika menyisipkan, jangan diulang atau digeser. Itu bisa merusak kambium, sambungan bisa gagal. Ikat sambungan dengan plastik yang sudah disiapkan. Ulangi ikatan dengan tali rafia.
Tutup dengan plastik transparan, lalu ikat. Jika berhasil, sambungan akan tumbuh tunas baru dalam waktu sekitar 1 minggu. Sambungan yang tumbuh ini akan terus menjadi batang yang sehat dan memiliki karakter sama dengan induknya. Iya, itulah tadi ya anak-anak ibu itu kita melakukan sambung pucuk ya. Di antara cara-cara teknik yang lain ya, kita pilih sambung pucuk yang sekarang. Oh, Ya, siapa yang Bu. bertanya? Ibu mau tanya berapa Iya, lama setelah ini ya. disambung? Yes, Ibu mau tanya, okulasi itu kita tahu dia tuh berhasil tuh bagaimana, berapa lama, dan cirinya bagaimana, Ibu? Terima kasih. Iya, terima kasih Yesi. Untuk penempelan ya, pesambungan ya. Untuk Iya. sambungan itu kita sambung sesuai dengan kembium ya, batang atas dan batang bawahnya itu menyatu. Proses lamanya itu biasanya sampai 2 minggu. Nanti setelah kita lihat ada hijau atau pertumbuhan, itu berarti dia sudah mulai berhasil. Nah, kalau dia tadi kan diceritakan di video tadi itu terlihat batangnya rusak ataupun agak menghitam, itu tidak berhasil. Jadi dia nanti ada pengaupan di plastik itu sendiri, anakku. Iya. terima Jadi kasih, pertumbuhannya menghijau ya kalau dia berhasil. Seperti itu, iya. Iya, Iskandar, monggo. Ibu mau tanya Bu, tadi Bu di depan jelasin tuh masalah Mana? perbanyakan vegetatif kan banyak tuh. Nah, Iya. yang mau tanyakan Bu, bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif yang paling baik dari sekian perkembangbiakan secara vegetatif itu Bu? Yang paling baik yang mana? Iya. Bu? Sebenarnya semua perkembangbiakan itu baik semua, anakku. Caranya kita menggunakan seperti apa? Misalnya kita mau dengan cangkok, dengan stek, dengan apapun itu sebenarnya baik. Yang kita lihat itu aplikasinya, ya pelaksanaannya maksudnya. Jadi kita lihat gimana ketajaman pisaunya, kecekatan percepatannya. Karena apa? Karena kalau pisaunya tidak tajam, itu bisa membuat infeksi atau luka di batangnya atau di sambungannya tadi. Ya, sambung itu semuanya sebenarnya bagus. Tinggal tanaman apa yang perlu kita perbanyak. Kemudian kecekatan atau percepatan kita untuk penyambungan seperti itu ya supaya berhasil. Ya, menurut Ibu itu kalau ada teman-temannya yang pengen nambah boleh. Apa Bu tadi Bu maksudnya itu? Salah Ibu, bukan percepatan, kecekatan. Oh, Nah, kecekatan. kecekatan kita di dalam melilitkan suatu nyambungnya tadi. Kita lilitkan itu. Kalau nggak cepat, dia bisa terinfeksi ataupun terluka. Sambungannya itu nggak bagus. Iya, apalagi terserang penyakit itu tidak, pertumbuhannya tidak menyatu, tidak jadi. Oh iya Bu, makasih. Iya, terima kasih. Lihat LK ininya ya, LKPD-nya itu. Di situ Ibu memberikan tugas ya, cuma sedikit. Silakan anak-anak Ibu perhatikan, kelompoknya sudah Ibu bagikan ya, nanti bisa mewakili. Itu dikerjakan. Ibu kasih waktunya 5 menit aja, atau 2 menit deh. Ya. Coba dilihat di grupnya, Nak. Iya, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Sudah ada. Iya. Saya bacakan ya, Bu. Iya, boleh. Saya di kelompok 1, Bu ya. Saya mewakili teman-teman saya carinya, dan kami sudah membuat kesimpulan. Kami menyatukan pendapat kami. Ada 2 cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami itu bisa dilakukan dengan gunakan stolon, spora, rizoma, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Sedangkan kalau vegetatif buatan bisa dilakukan dengan cara cangkok, sambung, dan okulasi. Kemudian pertanyaan kedua, uraikan kriteria batang atas dan batang bawah bibit kakao yang baik untuk melakukan sambung pucuk. Jawaban kami berdasarkan hasil diskusi kami untuk batang atas,
Ciri-cirinya mempunyai daya adaptasi seluas mungkin, kemudian punya perakaran yang kuat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit, mempunyai tahan terhadap kondisi tanah yang tidak menguntungkan, kemudian kecepatan tumbuhnya sesuai dengan batang atas yang digunakan dan tidak mempunyai pengaruh pada batang atas. Juga mempunyai batang yang kuat dan kokoh. Batang atas atau entris mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, cabang sebaiknya berasal dari pohon yang sehat dan induk yang memiliki kualitas dan varietas yang baik. Yang kedua, bentuk cabang lurus, diameternya disesuaikan dengan batang bawah. Yang ketiga, pilih entris yang dorman. Yang keempat, entris sebaiknya dipilih dari bagian cabang yang terkena sinar matahari penuh. Dan yang terakhir, pilih cabang yang bebas dari penyakit yang berat karena serangan hama. Itu Ibu Deka hasil pembelajaran hari ini ya, disimpulkan dari cara pembibitan tanaman secara vegetatif sembung pucuk ini itu dari cara ininya ya, cara vegetatif itu ada alami, ada secara buatan. Jadi yang alami itu bisa dari umbi, bisa dari rizom ya, misalkan ada tanaman-tanaman obat ataupun dari umbi batang atau dari kentang contohnya. Nah, yang secara kita lakukan sekarang ini itu secara vegetatif buatan, yaitu bisa mencakok, bisa sembung pucuk ya, adanya stek, kemudian adanya okulasi. Nah, yang kita lakukan itu yang sambung pucuk. Sambung pucuknya itu sebenarnya juga ada lagi, cuma kita menggunakan sambung pucuk yang kita gunakan yang bajinya ya, penyatuannya. Jadi di sini bahan yang kita gunakan itu batang bawah dan batang atasnya itu ya, batang atasnya itu kita ambil entresnya itu dari tanaman yang sudah memiliki produksi, berarti yang sudah berbuah ya, yang bagus ya. Jadi kita ambil cabangnya itu cabang yang sehat yang kita gunakan untuk entres ini ya, untuk penyambungan. Jangan pula kita ambil tanaman yang ini yang terlalu muda. Jadi kalau bisa dormannya ya, cari yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu muda ataupun lembek ya, seperti itu. Jadi entresnya juga entres yang sehat, kemudian sudah mengalami produksi, maksudnya sudah berbuah beberapa kali, kemudian bentuk cabang kita ambil yang lurus, kalau bisa yang terkena cahaya gitu ya. Jangan yang ini yang bengkok, nanti menyambungnya lebih sulit gitu. Itu entresnya ya. Yang batang bawah itu kita ambil itu harus memiliki perakaran yang kuat ya. Kemudian batang atas dan batang bawah kecepatannya itu lebih ini ya, disesuaikan. Maksudnya disesuaikan, batang atas dan bawahnya itu harus sama ukurannya. Jangan batang bawahnya lebih besar kemudian batang atas atau entresnya lebih kecil, dia kembiumnya tidak menyatu, nanti terlalu lebar dia. Kompatibel dia iya, ya, Bu. Iya, kompatibel dan inkompatibel. Jadi dia akan menyatu. Kalau kompatibel berarti dia tidak menyatu ya, karena untuk penyesuaian kembiumnya itu berbeda. Bu, mungkin itu yang bisa Ibu simpulkan dari materi kita hari ini. Minggu depan kita masuk materi mencangkok ya. Kita lanjut lagi ya. Ibu kasih soal untuk pendalaman materi yang ini. Ya cukup, nggak banyak-banyak, cukup 5 saja. Nanti Ibu kirimkan di grup ya untuk penilaian selanjutnya. Nah, baiklah anak-anak Ibu, mungkin waktunya jam istirahat ini. Sebelum penutupan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak Ibu. Besok kita ketemu lagi di minggu depan dengan pembelajaran mencangkok ya. Nanti kita langsung praktek ke lapangan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima